Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah, legenda, dan warisan budaya Nusantara kembali dihidupkan. Dalam perjalanan panjang sejarah Majapahit, nama Prabu Brawijaya seringkali muncul sebagai simbol akhir kejayaan dan awal dari perubahan besar di Nusantara. Namun, siapa sebenarnya sosok di balik gelar ini? Apakah Brawijaya hanya sekadar legenda yang diwariskan melalui cerita rakyat, ataukah ia adalah tokoh nyata yang meninggalkan jejaknya di berbagai pelosok Jawa? Dalam episode kali ini, kita akan mengupas berbagai kisah menarik tentang Prabu Brawijaya, dari pelariannya, petilasannya yang masih dikeramatkan, hingga legenda moksa di Gunung Lawu. Mari kita telusuri jejak-jejak misteri yang terus menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Prabu Brawijaya adalah istilah yang pertama kali ditemukan secara literatur dalam Babat Tanah Jawi, sebuah karya yang dihasilkan oleh J.J. Mainsma serta pujangga dari Mataram Islam pada abad ke-19 Masehi. Gelar ini sering dianggap sebagai sebuah konsep ahistoris oleh banyak sejarawan, karena tidak ditemukan bukti autentik yang mengaitkannya dengan penguasa Majapahit. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Babat Tanah Jawi bukanlah sumber sejarah primer, melainkan sebuah karya sastra yang ditulis oleh para pujangga. Seperti halnya kerajaan-kerajaan besar lainnya di Jawa, seperti Kerajaan Medang, Medang Kahuripan, hingga Singhasari, Majapahit meninggalkan banyak prasasti sebagai jejak sejarah. Prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan sejak awal berdirinya Majapahit hingga masa keruntuhannya. Namun, di antara semua prasasti resmi Majapahit, tidak ditemukan adanya istilah Brawijaya yang digunakan sebagai gelar penguasa. Oleh karena itu, nama Brawijaya lebih terkait dengan kisah-kisah dalam folklore atau dongeng rakyat, yang sebagian besar bersumber dari Babat Tanah Jawi. Dalam berbagai cerita rakyat, gelar Prabu Brawijaya sering muncul tanpa angka di belakangnya, seperti yang lazim dalam tradisi penulisan sejarah Jawa. Misalnya, dalam cerita Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Prabu Brawijaya menyaksikan keruntuhan Majapahit ketika pasukan Demak yang dipimpin oleh putranya sendiri menyerang kerajaan tersebut. Setelah peristiwa itu, Brawijaya dan para pengikutnya dikisahkan meninggalkan keraton. Kisah Brawijaya juga ditemukan dalam sumber lain seperti Carita Purwaka Caruban Nagari, yang baru ditulis pada abad ke-18 Masehi. Dalam karya ini, diceritakan bahwa Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak, adalah putra dari Brawijaya. Di sumber lain, seperti Serat Kandha, Brawijaya disebut mengungsi ke Senggaru bersama keluarganya saat Majapahit diserang. Kemudian mereka berpindah ke Bali karena tetap menolak memeluk Islam. Pada Serat Darmogandu yang baru ditulis sekitar tahun 1900 Masehi, kisahnya sedikit berbeda. Diceritakan bahwa Brawijaya dan pengikutnya mengungsi namun akhirnya ditemukan oleh Sunan Kalijaga di Blambangan, yang kemudian mengislamkan mereka. Sementara itu, Serat Centini dari abad ke-19 Masehi mengisahkan bahwa Brawijaya V adalah Raja Besar Majapahit, dan menyebutkan bahwa ada sekitar 101 keturunan Brawijaya, termasuk tokoh seperti Batara Katong yang diidentifikasi sebagai Raden Arakali, seorang Adipati Ponorogo. Nama-nama penguasa Majapahit juga ditemukan dalam karya lain, seperti Wewahaning Serat Pararaton karya R.M. Mangkudimeja yang ditulis pada tahun 1912 Masehi. Dalam catatan tersebut, nama-nama penguasa Majapahit antara lain Raden Bratana, Raden Brakumara, Arya Adiwijaya, disebut sebagai Brawijaya I, Raden Hayam Wuruk, Brawijaya II, Arya Martawijaya, Brawijaya III, Raden Siwaya, Brawijaya IV, dan Raden Alit atau Angkawijaya, Brawijaya V. Namun, terdapat perbedaan dalam daftar penguasa Majapahit dari berbagai sumber tradisional. Misalnya, Serat Momana mencatat Prabu Sesuru sebagai Brawijaya I, diikuti oleh Raden Brakusuma, Brawijaya II, Udaningkung atau Angkawijaya, Brawijaya III, Ratu Ayu Kencana Wungu, hingga Lembu Amisani, Brawijaya V. Sementara itu, serat dari Sumeneb menyebutkan penguasa seperti Jaka Sesuruh, Prabu Anom, Udaningkung, Prabu Kencana,
dan Lembu Amisani sebagai bagian dari daftar penguasa Majapahit. Sumber lain, seperti Pararaton, memberikan daftar penguasa Majapahit yang lebih terdokumentasi secara historis, termasuk nama-nama seperti Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Prabu Jayanagara, Prabu Rajasanagara, Hayam Wuruk, hingga Dewi Suhita dan Bre Tumapel IV. Dalam daftar ini, beberapa nama menggunakan elemen Vijaya atau Wijaya, seperti Dia Wijaya, Dia Kertarajasa Wijaya, dan Dia Rana Wijaya, yang menunjukkan keberlanjutan gelar dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Berbagai kisah tentang Prabu Brawijaya dari Majapahit memiliki akar yang lebih kuat dalam cerita rakyat daripada bukti sejarah konkret. Selain sumber seperti Babat Tanah Jawi, yang ditulis pada abad ke-19 Masehi, kebanyakan referensi mengenai Brawijaya berasal dari tradisi lisan yang tersebar di berbagai daerah. Penyebutan Brawijaya dalam cerita rakyat umumnya berupa gelar Prabu Brawijaya, tanpa disertai angka atau keterangan spesifik lainnya. Kisah-kisah ini berkembang dengan berbagai variasi, mencerminkan kepercayaan lokal dan tradisi masing-masing wilayah. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, berbagai cerita rakyat terkait pelarian orang-orang Majapahit tersebar luas. Salah satu cerita terdapat di Dusun Betoro Kidul, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong. Warga setempat mempercayai adanya tokoh bernama Bathara Katong, yang diyakini sebagai seorang keturunan Brawijaya. Menurut sesepuh desa, nama asli Bathara Katong adalah Jaka Umbaran, seorang bangsawan Majapahit yang melarikan diri ke wilayah tersebut. Di Kecamatan Panggang, cerita rakyat bahkan langsung menyebut nama Brawijaya. Dalam legenda ini, Brawijaya dikisahkan bersembunyi di pantai Ngobaran untuk menghindari kejaran pasukan Demak. Akhir hidupnya diceritakan melalui ritual pati obong, membakar diri di sana, sebelum kemudian berpindah ke Gua Langse dan moksa di tempat itu. Dalam versi lain, Brawijaya atau dikenal pula sebagai Bondan Surati, disebut melakukan ritual pati obong di sebuah hutan di wilayah Gunung Kidul. Legenda pelarian pengikut Majapahit juga ditemukan di Dusun Dukuhan, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dalam kisah setempat, seorang abdi dalam Majapahit bernama Ki Ageng Tunggul Wulung mendapat perintah dari Brawijaya untuk menyelamatkan pusaka kerajaan karena Majapahit akan diserang oleh Demak. Pusaka-pusaka itu berupa tombak Tunggul Wasesa, keris Pulung Geni, dan bendera Kiai Tunggul Wulung, kemudian diberikan kepada Danang Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Tunggul Wulung dan rombongannya menetap di Dukuhan dan akhirnya moksa di wilayah tersebut. Lokasi moksa mereka masih dirawat oleh masyarakat hingga sekarang. Di Kabupaten Bantu, cerita rakyat tentang Brawijaya memiliki elemen yang lebih beragam. Dalam kisah yang populer, Brawijaya diceritakan menyamar menjadi seorang rakyat biasa bernama Ki Dipanala. Ia melakukan perjalanan untuk mencari burung perkutut peliharaannya yang bernama Jaka Mangu, yang lepas dari genggamannya. Burung tersebut ditemukan oleh Ki Wangsayuda, yang merawatnya bersama burung-burung perkutut lainnya. Ketika Ki Dipanala bertemu Ki Wangsayuda, ia mengenali burung Jaka Mangu miliknya. Sebagai ucapan terima kasih atas perawatan burungnya, Ki Dipanala memberikan hadiah kepada Ki Wangsayuda, yang kemudian dikenal dengan gelar Ki Ageng Paker. Daerah tempat tinggalnya pun disebut Dusun Paker, yang kini berada di Desa Muyodadi, Kecamatan Bambang Lipuro. Legenda lain tentang pelarian Brawijaya V dapat ditemukan di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam cerita rakyat setempat, Brawijaya V melarikan diri ke sebuah hutan di daerah tersebut setelah Majapahit dihancurkan oleh pasukan Demak. Ia meninggalkan jejak berupa gundukan tanah, yang kini dikenal sebagai Punden She Dumbo, ditemukan oleh kepala desa setempat pada tahun 1963. Dalam tradisi lokal, punden ini diyakini sebagai tempat di mana Brawijaya V meletakkan jubah kebesaran dan mahkotanya serta beristirahat sejenak. Di dekat punden tersebut, terdapat sungai Tempuk yang dipercaya menjadi lokasi penyucian diri Brawijaya V sebelum melanjutkan pelariannya. Kompleks ini sekarang dikenal dengan nama Palereman Alas Ketonggo Srigati
dan masih dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, memiliki tempat khusus dalam legenda Brawijaya. Diceritakan bahwa Gunung Lawu adalah tempat terakhir Brawijaya V sebelum ia moksa. Dalam tradisi lokal, Brawijaya V melarikan diri ke gunung ini bersama para pengikut setianya, yaitu Sabdo Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala. Sebelum moksa, Brawijaya V memberikan titah kepada Dipa Menggala untuk menjadi Sunan Lawu, penjaga Gunung Lawu, sementara Wangsa Menggala ditugaskan menjadi Kiai Jalak, pati dari Sunan Lawu. Adapun Sabdo Palon memutuskan untuk pergi dan moksa di lokasi terpisah. Tempat moksa Sabdo Palon kini dikenal sebagai Puntak Hargo Dumila, sementara lokasi moksa Brawijaya V disebut sebagai Puntak Hargo Dalem. Kedua tempat ini masih menjadi tujuan ziarah dan dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Berbagai kisah tentang Brawijaya ini mencerminkan bagaimana tokoh ini menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Jawa, meskipun tidak ada bukti kuat dalam catatan sejarah resmi. Cerita-cerita tersebut tidak hanya menunjukkan pelarian Brawijaya dan pengikutnya, tetapi juga menggambarkan bagaimana ia dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap Islamisasi dan penjaga tradisi Hindu-Buddha. Dalam setiap wilayah, kisahnya selalu diwarnai dengan elemen lokal yang khas, seperti tradisi moksa di Gunung Lawu, Pati Obong di Gunung Kidul, atau kisah pusaka di Sleman. Meski sebagian besar cerita ini tidak dapat diverifikasi secara historis, mereka tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Keberadaan punden, gua, petilasan, dan tempat-tempat sakral lainnya menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menghormati tokoh Brawijaya dan apa yang ia simbolkan. Tokoh Brawijaya, dalam cerita rakyat, juga sering diasosiasikan dengan nilai-nilai kepemimpinan, spiritualitas, dan perlindungan terhadap rakyatnya. Hal ini membuatnya tetap relevan dalam ingatan kolektif, meski Majapahit telah lama runtuh. Prabu Brawijaya bukan hanya tokoh dalam babat tanah Jawi, tetapi juga figur penting dalam cerita rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Jawa. Kisah-kisah ini, meskipun seringkali sulit diverifikasi secara historis, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal memandang masa lalu mereka. Dengan berbagai versi yang ada, dari Gunung Kidul hingga Gunung Lawu, Brawijaya tetap menjadi simbol penting yang menghiasi warisan budaya dan tradisi lisan masyarakat Jawa. Demikianlah kisah tentang Prabu Brawijaya, sosok yang menjadi simbol peralihan dari kejayaan Majapahit menuju babak baru sejarah Nusantara. Dari cerita rakyat hingga petilasan-petilasan yang masih dijaga hingga kini, perjalanan Brawijaya tetap hidup dalam ingatan dan budaya masyarakat. Legenda ini bukan hanya tentang seorang raja, tetapi juga tentang kebesaran kerajaan yang meninggalkan jejak mendalam di tanah Jawa. Apakah semua ini hanya dongeng, ataukah ada sejarah yang tersembunyi di baliknya? Hingga kini, misteri itu tetap menjadi warisan yang terus menginspirasi. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali mengungkap jejak sejarah dan budaya Nusantara.